Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Encep. Pagi Pak Denny. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Encep ya. Baik Pak Encep, mohon izin hari ini saya akan supervisi Pak Encep Siap Pak Denny. ya untuk dalam pembelajaran yang Pak Encep jalani. Baik Pak Encep, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Encep. Pertanyaan pertama itu, nah kemarin kita sudah sepakat ya Pak Encep ya. Iya Pak. Untuk hari ini saya ingin supervisi ya. Iya Pak Denny. Nah, lalu saya ingin tahu strategi apa saja yang sudah Pak Encep siapkan untuk pembelajaran pada hari ini. Iya Pak Denny. Untuk hari ini memang sesuai jadwal anak-anak itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Pak Denny dari modul ajar. Insya Allah hari ini anak-anak itu belajar bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah buku atau wacana yang anak-anak baca. Gitu Pak Denny. Jadi hari ini anak-anak membuat kesimpulan ya. Iya. Nah, lalu boleh dong ceritakan sedikit nih Boleh Pak Denny. tentang mengajar kelas berapa Bapak, lalu hari ini ingin mengajar mata pelajaran apa, dan materi yang ingin Bapak sampaikan kepada murid-murid. Iya. Saya mengajar di kelas 4A. Dan untuk materi hari ini itu untuk pelajaran bahasa Indonesia Pak Denny. Itu tadi saya sampaikan dalam pelajaran bahasa Indonesia ini materinya adalah anak-anak saya ingin mengajarkan terhadap anak-anak bagaimana membuat kesimpulan dari sebuah buku ya atau wacana dari anak-anak yang membaca sebelumnya. Itu Pak Denny. Baik, hari ini Bapak ingin mengajar pelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya? Iya, Pak betul ya? Pak Denny. Nah, lalu apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi hari ini? Iya, tujuannya adalah ingin bagaimana anak-anak itu mampu membuat sebuah kesimpulan ya dari sebuah wacana atau buku yang dibaca. Jadi anak-anak nantinya apalagi yang gemar membaca ya, tidak hanya sekedar membaca lewat begitu saja, tapi bagaimana anak-anak itu bisa membuat bahkan mencatat ya sebuah kesimpulan dari wacana yang anak-anak itu baca. Jadi katakanlah ada hikmahnya atau hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu dicatat, itu bagaimana anak-anak itu bisa mencatat gitu ya, dari yang dibaca itu. Gitu. Tujuannya anak-anak itu supaya bisa mencatat kesimpulan. Iya, membuat kesimpulan lah gitu ya. Betul. Dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apa strategi yang akan diterapkan untuk memfasilitasi partisipasi aktif dan beragam dari semua siswa? Ya, strateginya adalah setelah anak-anak masuk kelas, saya menyampaikan mungkin ya tujuan daripada pembelajaran hari ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini apa, saya sampaikan terhadap anak-anak. Kemudian setelah itu anak-anak saya kondisikan untuk meminjam buku ya, meminjam buku di perpustakaan. Silakan anak-anak mencari buku di perpustakaan. Saya kasih waktu kurang lebih 7-10 menit lah ya untuk anak-anak bisa meminjam buku sesuai dengan yang ingin anak-anak baca gitu ya. Saya tidak terlalu mengarahkan anak-anak yang baca buku, tapi ini sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah setelah itu anak-anak kembali ke kelas, kemudian saya buatkan untuk berkelompok ya, berkelompok. Kemudian saya persilakan untuk membaca dari buku yang dibaca yang dipinjam itu pada ini ya, anak-anak saya persilakan untuk membaca kurang lebih 20-30 menit lah ya. Anak-anak membaca bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, bahkan sampai 5 halaman.
Nah setelah itu anak-anak saya silakan cari kesimpulan atau hal-hal yang penting yang kalian dapatkan dari buku yang kalian baca. Nah mungkin itu strateginya diantaranya. Setelah itu anak-anak mencatat. Nanti di akhir itu anak-anak bisa menyampaikan ke teman-teman di dalam kelasnya, saya telah membaca buku ini, kemudian kesimpulannya ini gitu Pak. Mungkin itulah kurang lebihnya. Nah, lalu adakah langkah-langkah konkret yang Bapak ambil untuk mendukung siswa dengan gaya belajar berbeda? Ya, itu karena memang betul kemampuan siswa itu yang berbeda ya. Berbeda. Bahkan dari yang dari modal membaca pun mungkin ada sebagian anak itu yang membacanya kurang lancar. Bukan nggak bisa hanya kurang lancar. Mungkin itu pun nanti akan kendala. Nah, karena itulah saya akhirnya membuat kelompok gitu ya. Jadi membuat kelompok, kemudian nanti bisa istilahnya bisa tutur sejawat gitu ya. Anak-anak bisa saling melengkapi gitu ya. Katakanlah anak yang punya kemampuan lebih bisa membantu temannya yang belum selesai dalam kelompok tersebut itu ya. Bisa saling membantu lah itu. Nah, nanti di akhir itu bisa mempresentasikan tuh apa yang didapat oleh anak-anak itu di depan. Kemudian saya telah membaca buku ini, kemudian saya mendapatkan kesimpulan ini. Nah nanti targetnya pun saya coba bedakan pada ini nih. Mungkin anak-anak yang punya kemampuan lebih itu misalkan dari yang dibaca itu harus bisa membuat 10 hal-hal penting atau 10 kesimpulan ya. Anak-anak mungkin yang agak telat atau agak yang kurang nih cukup misalkan 5 saja gitu. Baik. Itu gitu. Lalu dalam pembelajaran ini apa yang Bapak manfaatkan, teknologi apa yang Bapak manfaatkan atau media apa yang Bapak manfaatkan dalam pembelajaran ini? Ya, saya ingin memanfaatkan proyektor pada ini ya, karena di awal saya ingin memberikan pembekalan dulu terhadap anak-anak nih. Kan anak mungkin belum tahu ya, Pak, cara mencari kesimpulan bagaimana sih gitu ya, Pak, bagaimana sih cara hal-hal yang penting itu dalam bacaan gimana sih Pak? Mungkin ada itu. Nah di awal saya coba dengan media proyektor, mungkin saya bisa menjelaskan dulu hal-hal seperti itu sehingga nantinya ketika anak-anak membuat kesimpulan itu tahu nih rumusnya apa atau katakanlah rumusnya apa, caranya bagaimana. Mungkin seperti itu. Dengan menggunakan proyektor ya? Ya, insya Allah pakai. Lalu dalam pembelajaran pastikan anak-anak itu banyak tantangannya ya dan hambatannya gitu ya yang muncul. Nah, selama proses pembelajaran apa sih tantangan dan hambatannya tersebut? Ya, betul. Tadi di awal saya sempat singgung ya Pak Denny ya sedikit ya, karena kemampuan anak beragam itu ya. Saya mencoba dengan strategi tutor sebaya dalam artian dalam kelompok itu anak-anak bisa saling melengkapi lah ya. Mungkin ada yang punya kemampuan lebih, itu anak-anak bisa saling membantu dalam kelompok tersebut. Katakanlah mungkin anak yang ini udah selesai nih membuat 10 kesimpulan, katakanlah bisa membantu teman-teman yang belum. Nah nanti setelah selesai semuanya bisa mempresentasikan di depan satu persatu. Nah disitulah mungkin pentingnya ya. Dalam artian semuanya anak-anak bisa mendapatkan hal-hal yang penting apa yang didapat dari temennya yang bisa di depan, sehingga teman-teman yang lainnya bisa menyimak, bahkan lebih-lebihnya bisa mempraktekannya gitu, bisa mengamalkannya, istilahnya lah gitu lah ya. Gitu. Baik Pancep, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti tujuan pembelajaran yang Pancep ingin sampaikan ke anak murid, ke peserta didik itu terlaksana dan tercapai. Dan anak-anak lebih memahami maksud tujuan tersebut. Amin. Nah, mungkin nanti saya mohon izin untuk masuk kelas Pancep. Siap. Untuk melihat proses pembelajarannya. Ya, siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pancep. Sama-sama hari ini. Sampai jumpa nanti kita di dalam kelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik. Coba seperti biasa Bapak ingin saya konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, konsentrasi ya, saya lagi ya. Salah. Tepuk 1, tepuk 3. 1. Oke.
Tepuk semangat. Tepuk andalan. Tepuk senyum. Anak semuanya, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, materi kita kepada hari ini masih tentang resume ya, masih tentang kesimpulan, masih tentang kesimpulan. Bapak sampaikan lagi bahwasanya tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa menyimpulkan, ya, bisa membuat kesimpulan, bisa membuat resume, bisa membuat khulasoh atau menarik sesuatu yang penting dari bacaan yang kalian baca. Ya. Nanti kedepannya bukan hanya teks, bukan hanya bacaan, bukan hanya buku ya, yang kalian bisa tarik kesimpulannya, yang bisa kalian buat kesimpulannya, tapi juga nanti bisa dari apa? Bisa dari ceramah agama ya, bisa dari apa? Pagi-pagi kalian bangun jam 5 bangun, nyalain TV ada ceramah agama, kemudian kalian dengarkan, kemudian kalian tulis sesuatu yang penting, hal-hal yang penting. Nah bisa juga dari seperti itu. Nah tujuannya apa? Sekali lagi tujuannya nanti untuk mengingat Jadi ada sesuatu yang penting kita catat, ada sesuatu yang penting kita catat. Nah bisa jadi pembelajaran, pengalaman. Kalau kita lupa, kita bisa ingat-ingat catatannya, ya kan? Kalian punya kenangannya terlupakan. Kan kalau kenangannya nggak ditulis nanti bisa lupa. Ya, tapi kalau ditulis, nah ini sesuatu yang bisa kita flashback lagi ke depannya. Oh iya, dulu aku pernah dikasih coklat gitu, ya. Tapi ini adalah kaitannya dengan pembelajaran. Ya, oke. Nah sebelum Bapak nanti akan ada tugas buat kalian untuk mereview, untuk membuat kesimpulan dari teks. Bukunya sudah kalian pinjam? Sudah. Bukunya. Oke, ada buku ensiklopedia tentang anak Islam. Tentang apa Pak? Menghormati laporan. Daniel yang pelit. Ya. Wah, jadi betul banget itu sejarah nasional Indonesia. Pengen jadikan sejarah tentunya ya. Nah, udah ya. Nah, oke. Nanti Bapak akan kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit untuk membaca. Namun, lihat ke depannya. Nah, Bapak sedikit ada ini pengetahuan dulu buat kalian. Oke, bisa ya. Nah, ini apa sih arti kesimpulan ini? Ya, jangan sampai kalian membuat kesimpulan tapi kalian nggak tahu apa itu kesimpulan, ya. Apa itu resume ya? Nah, kita harus tahu dulu apa sih definisinya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, yang dimaksud dari kesimpulan adalah keputusan yang diambil dari cara berpikir baik secara deduktif maupun induktif dari suatu gagasan atau pembahasan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ada sesuatu hal yang penting, ya, yang dari sesuatu yang kalian lewati, sesuatu yang kalian baca, sesuatu yang kalian dengarkan, ada hal yang penting ini yang yang diambil, ya, keputusan yang diambil, itu ya. Ini bahasa umumnya seperti ini. Ada hal yang penting, katakanlah seperti itu ya, yang bisa diambil, yang bisa ditulis dari sesuatu yang kita baca atau sesuatu yang kita dengarkan. Kalau nggak penting ditulis nggak Pak? Kalau nggak penting jangan, lewatin aja, ya. Kalau ada sesuatu yang saya dengar tapi nggak penting, ya jangan diingat, ya. Jangan diperang, itu bukan sesuatu hal yang penting yang harus kita ingat, kita lewati saja. Kemudian selanjutnya, nah ini ada cara membuatnya. Mungkin kalau kemarin waktu masuk sebelumnya kalian langsung menuliskan ya. Kalian baca, kalian tulis hal yang penting. Nih, caranya yang pertama Pak, baca teks, baca kembali teksnya. Kalau kalian nggak baca, berarti kalian nggak tahu apa yang akan disimpulkan. Makanya harus dibaca. Kalau teks harus dibaca, kalau audio berarti harus didengar. Jangan kebetulan teks berarti harus kita baca dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, catat ide pokok dalam teks itu. Ya, ambil yang pentingnya apa. Ya, kalau nggak penting itu kata Bapak tadi dirawat. Tapi ambil yang pentingnya. Jangan sampai teks yang udah kalian baca semuanya ditulis. Nah kalau itu bukan kesimpulan nanti. Nah, di sini adalah catat ide pokok. Yang pentingnya yang kalian catat. Yang ketiga apa? Cara membuat kesimpulan. Tidak menggunakan kata-kata yang diulang. Kata-kata diulang itu apa? Jadi kalian jiplak apa yang ada di teks ini. Kalau misalnya Bapak dengar ya. Dongeng sebelum tidur adalah sebuah hal klasik manusia, namun masih menjadi hal penting bagi para orang tua. Ya. Ini bisa jadi hal yang penting ya. Ya. Dongeng sebelum tidur adalah sebuah hal klasik, namun masih menjadi hal penting bagi para orang tua. Nah, ketika kalian membuat kesimpulan, ini jangan dijiplak. Maksudnya apa dijiplak itu Pak? Ini kalian ulang sama seperti ini. Jangan. Tapi apa? Misalkan dengan bahasa kalian, dongeng adalah hal yang penting, gitu ya. Boleh seperti itu. Dongeng adalah sesuatu hal yang penting yang bisa diambil pelajaran. Itu berarti nggak sama teksnya seperti ini. Nah itu cara membuat kesimpulan.
Apa kalau itu aku pakai laptop aja, tinggal copy paste. Nah itu kesimpulan yang tidak baik. Dan tapi apa? Menggunakan bahasa sendiri, menggunakan bahasa sendiri. Paham ya menggunakan bahasa sendiri? Paham ya? Maksudnya apa? Jangan sama banget dengan teksnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, itu yang ketiga ya. Yang keempat, tuliskan opini terkait permasalahan yang ada. Permasalahan itu apa? Sesuatu yang unik, keterbatasan. Apa ini? Dibatasi. Jangan sampai, misalkan ini kok penting banget nih 3 baris. Aku harus tulis semuanya, jangan. Ya, harus kalian batasi. Ya, kalian nunggu nih teksnya dari 1 halaman penuh. Ada 3 baris nih, ini penting ya harus aku tulis. Ya, nah, jangan 3 baris itu kalian tulis semuanya. Nah, tulis dengan bahasa kalian. Misalkan kalau di teksnya itu punya 3 baris, kalian cukup tulis maksimal 1 baris setengah atau 1 baris, ya. Itu harus berbatasan. Kemudian tempatkan diri sebagai seorang pembaca. Nah, ya, yang baik itu adalah sekarang kan kalian akan nulis nih. Apa kesimpulan-kesimpulannya akan kalian tulis. Nah, posisikan kalian itu bukan seperti kalian yang membuat, tapi posisikan kalian sebagai pembaca. Ya, misalkan gini, kalau Bapak buat kesimpulan, jangan pakai bahasa Bapak dong, jangan pakai bahasa guru. Kenapa? Kalau pakai bahasa guru atau pakai bahasa ilmiah, itu nanti ketinggian. Kalau dibaca oleh murid-murid nanti takut nggak Pak? Takut nggak paham. Akhirnya Bapak pakai bahasa seperti itu. Misalkan kalian punya adik TK nih ya, nah kalian mau bikin kesimpulan nih, misalkan nomor 4 kesimpulannya ini. Nah, usahakan jangan pakai bahasa kalian, bahasa yang dimengerti oleh orang yang nantinya akan membaca. Gitu kan? Misalkan aku punya adik kelas 1 nih ya, punya adik kelas 1 kan bacanya nggak panjang-panjang kan, mungkin 5 kata saja nggak pintar kalau anak kelas 1. Nah, usahakan posisi kalian itu seperti kalian memposisikan anak-anak kelas 1. Itu yang baik, nah kesimpulan yang baik ya. Jadi jangan berupa Bapak. Nah, kalau Bapak nanti bahasa Bapak misalkan ketinggian, Bapak harus memposisikan seperti kalian, seperti halnya Bapak murid kelas 4. Itu yang baik dari kesimpulan. Oke. Nah, sebelum lanjut, nanti Bapak akan kasih tugas kalian untuk meresum dari Bapak kasih tugas guru membaca. Ada yang mau ditanya? Tadi silakan. Ya, boleh. Kalau ada nanya, berarti kalau nggak ada nanya, Pak. Ya, boleh ya? Ya. Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita langsung baca aja. Oke, nah Bapak kasih waktu kurang lebih tugasnya. Nah, Bapak minta nanti di sini kalian catat buat kesimpulan dari yang kalian baca tadi maksimal 10 ya. Maksimal 10. Jadi dari wacana yang kalian baca tadi, jadi bukunya apa, pengarangnya apa, manusia bukunya apa, ya. Kemudian yang kalian anggap penting dari bacaan yang kalian baca tadi itu ditulis. Maksimal 10 aja. Pak, aku nunggunya cuma 8. Bapak, ya. Minimalnya berapa? Minimalnya 7 deh ya. Kalau ada yang kesulitan, nah, kalau teman kelompok kalian ada yang kesulitan, kalian boleh bantu. Kalian boleh bantu. Teman misalkan kesulitan ya, silakan kalian bantu. Tapi kalian selesaikan dulu kerjaan kalian, baru boleh bantu teman. Paham tidak? Oke, Bapak bagikan. Bapak ingin kalian presentasikan atau baca di depan tujuannya apa Pak? Nah, nanti kesimpulan yang sudah kalian buat itu nanti tidak hanya untuk kalian. Jadi yang didapat itu kesimpulannya tidak hanya kalian tapi Pak, tapi teman-teman yang lain pun supaya dengar, supaya tahu. Tadi Bapak baca tuh, ada yang bacanya tentang surga dan neraka. Kan kita pengen tahu tuh, apa sih yang menarik dari surga dan neraka, betul nggak? Nah, nanti menarik tuh, nanti membaca di depan, yang lainnya ada. Karena itu ya, hari ini sekali lagi praktekkan ya, hal seperti ini punya bukan hanya di dalam kalau kalian di rumah dengar ceramah, dengar tausiah boleh ya. Semoga bermanfaat. Saja dari Bapak hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya Pak Icah? Alhamdulillah sehat. Masih sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kemarin saya sudah observasi Pancep ya, Ya, di kelas. Nah, dalam observasi itu saya ingin tahu nih, Ya. gimana sih perasaan Bapak nih setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas itu? Ya. Pertama dari perasaan cukup deg-degan ya, karena ada yang ngawasi Ustaz. Tapi itu jadi pelajaran buat saya. Karena dalam medan apapun juga harus siap ya. Iya. Dari mulai perencanaan yang sudah dibuat secara keseluruhan perjalanan ya apa yang saya sudah di dalam kelas, mulai dari pembukaan yang kemudian dibentuk secara keseluruhan sesuai dengan yang ketika mengerjakan tugas terakhir mungkin ada saya secara keseluruhan adalah Alhamdulillah Pancep ya. ya. Saya lihat sih dalam kelas itu antusias anak itu belajarnya udah sangat, apalagi saat ice breaking ya, saat inklusi ice breaking itu anak-anak apa semangatnya itu luar biasa gitu ya. Terus juga pembelajaran yang Pancep jelasin juga, mungkin anak-anak antusiasnya itu udah sangat mungkin menyenangkan gitu loh pembelajarannya. Nah, tadi kan menurut Pancep itu pelaksanaan pembelajaran sudah Pancep jalan itu sudah sesuai rencana ya, sudah sesuai rencana yang udah Pancep susun dari dahulu ya, dari RPP tersebut ya. Lalu mungkin di setiap pembelajaran itu, di setiap kelas itu pasti kan ada hambatan ya, Betul. ada hambatan atau kendala tuh, ada kendala atau dari siswanya atau apa tuh. Nah, kalau boleh saya tahu tuh hambatannya apa sih? Iya, Kendalanya. pertama sebelum materi tentang itu materinya terkait dengan ini ya, sumber ya, Mencari kesimpulan. kesimpulan dari wacana yang sebelum namanya saya dari itu saya mencoba menjelaskan dulu terkait dengan apa sih yang dimaksudkan kesimpulan, kemudian bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik gitu ya. Mungkin dari saya koreksi sedikit saya mungkin agak kurang menarik dari poin yang saya buat ya. Yang kedua mungkin dari sisi desainnya untuk cakupan materinya sih saya pertama menyampaikan apa itu maksudnya kesimpulan itu bagaimana, kemudian yang kedua cara membuat kesimpulan itu ya. Itu kemudian anak-anak mempraktekkan setelah diawali anak-anak meminjam buku ya, meminjam buku di perpustakaan sesuai dengan buku yang sesuai lah dengan keinginan anak gitu ya. Saya mencoba tidak memutuskan itu anak harus membaca buku ini, tidak ya, nanti silakan sesuai dengan selera anak yang seperti itu. Kemudian anak-anak dikasih waktu beberapa menit untuk baca, dan itu dikasih juga untuk mengambil kesimpulan ya. Tapi itu mungkin sedikit koreksinya dari sisi pertama desain dari web yang belum dicontoh kali ya, sudah yang daripada contoh ya, ini sebenarnya itu seperti apa gitu mungkin ya. Saya lihat itu pastikan mungkin dari segi poin ya. Iya. Itu ada harusnya lebih menarik lagi. Iya. Apalagi anak-anak sudah mulai warna ya. Dengan desain atau yang bergerak-gerak. Iya betul. Bisa seperti itu. Iya. Lalu mungkin dari kendala yang saya lihat juga kan dari kendala anak-anak tersebut kan mungkin setiap anak kita pasti berbeda-beda ya. Iya betul.
pembelajaran terdiferensiasi itu ya, Iya, iya, iya. anak-anak sesuai dengan kemampuan masing-masing Iya, gitu ya. iya. Ya, pasti kan setiap anak itu punya perbedaan nih kemampuan ya. Mungkin nanti untuk tindak lanjutnya itu pasti kan ada yang pancet inginkan gitu ya. Iya, Pas iya. itu perkembangan itu potensi untuk anak tersebut agar anak itu mampu gitu untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Perkembangan yang menurut pancet itu potensi apa sih ini untuk perkembangan tindak lanjut anak itu? Gitu. Iya, kalau dari topik yang saya akan lakukan literasi ya, karena membaca ya, kan katanya dari menulis saja urutan beberapa itu sangat sekali ya literasi membacanya ya. Saya mencoba hampir setiap bulan sekali, sekali atau sebulan 2 kali itu anak-anak supaya tidak sekedar dibaca gitu ya, tapi juga ada yang menghasilkan dari baca itu hasilnya itu bisa ditentukan dari buku yang ada itu. Saya mencoba ingin mengikuti sebenarnya dalam melihat anak itu untuk kemampuan membaca, kemampuan literasi dan dengan anak beragam memang target di akhir kan kalau melihat dari apa namanya lembar kerjanya itu anak-anak ditargetkan dari wacana yang dibaca itu 10 ya, 10 kesimpulan, 10 hal yang menarik dari anak-anak itu harus tuliskan. Nah, dengan kemampuan yang beragam ya, saya coba minimalkan silakan kalau kita menemukan 5 gitu ya, misalkan gitu minimal 5 pun dengan anak-anak yang kemampuannya agak kurang cukup bagus gitu ya hari ini ya, karena ya itu dan juga saya minta waktu itu kepada anak-anak yang memang pas sudah selesai mengerjakan coba bisa membantu teman-teman. Nah, ini saya membantu juga nanti membantu untuk mencarikan kesimpulan ya, tapi minimal menyusun bagaimana apa bisa membuat kesimpulan itu bukan meminta untuk memindahkan jawabannya gitu ya, tapi bagaimana cara menjawab istilahnya gitu ya. Iya gitu. Iya. Iya. Itu ya pastikan anak-anak itu pasti kan dari kemampuannya itu Iya iya. apalagi anak-anak zaman sekarang ya untuk literasinya itu sangat kurang Betul. memang untuk kedepannya itu kan kita harus mengajarkan bagaimana anak-anak itu bisa keinginan membacanya itu meningkat. Iya iya betul. Agar apa kemampuan nalarnya anak untuk menyimpulkan sesuatu itu lebih Iya, bagus gitu. iya, iya. Bisa membaca gitu Betul. lalu hal itu kan harus ada perkembangannya ya Iya. ada lanjutnya dari kemudian si anak kita tuh semuanya dengan membaca gitu apalagi dengan buku perpustakaan sekarang Iya. kita udah menjadwalkan kan Iya, iya, betul. setiap minggunya anak kelas ini itu berkunjung ke perpustakaan Iya. mendengarkan literasi tersebut ya. Iya. Lalu saya itu pastikan segala sesuatu itu punya harapan gitu kan. Iya. Harapan atau ya versi bapak lah seharusnya itu apa sih yang bapak inginkan itu dalam proses pembelajaran perkembangan untuk anak. Itu mulai dari sisi literasi anak-anak meningkat ya, keinginan atau motivasi untuk mau membaca itu meningkat gitu ya. Itu kan harus dilatih sekarang dengan coba kita program terus gitu ya membaca harapannya sih meningkat. Bahkan saya program di kelas saya ini bagaimana anak-anak satu hari itu bisa membaca di rumah. Saya seperti membuat form di draftnya kegiatan sehari-hari dari sisi agamanya juga sektor sosialnya, kemudian apa namanya hafalannya, bahkan dari sisi agamanya saya seperti program itu anak-anak sehari bisa sholawat itu 100 kali itu saya serahkan kemudian membaca misalkan 1 halaman kemudian apa namanya membaca orang tua kemudian
infak gitu ya. Jadi saya buat rapor itu sekalian kita kemana-mana, termasuk membaca itu. Jadi tujuannya adalah ingin meningkatkan kemampuan membaca. Gitu. Dan harapan ke depannya sih tidak hanya dari buku yang tadinya anak-anak mampu membaca semua itu, mungkin ke depannya sumbernya bisa dari video, bisa dari film, ya. Film yang ditayangkan itu anak-anak tidak hanya sekedar menonton lewat TV saja, tapi dari tonton itu misalkan durasi 1 jam itu kan pasti ada nilai-nilai positif ya dari film itu ya. Bagaimana anak-anak itu mampu mencatat apa sih hal-hal yang dapat diambil pelajaran dari depannya sih dari apa yang dicoba dari itu. Jadi sumbernya itu adalah video atau film gitu ya, tidak dari buku. Itu diharapkan ke depannya. Ya. Ya baik Pak Encep, mudah-mudahan harapan Pak Encep atau kedepannya ini untuk anak-anak itu bisa terlaksana ya, bisa menjadi motivasi juga buat anak-anak. Amin, amin. Budaya literasi ya. Iya. Itu kan untuk literasi itu yang sangat penting ya. Apalagi masuk ke rapor sekolah ternyata Ya. ini ya. Untuk sekolah itu literasi itu juga masuk literasi, numerasi itu Iya. masuk sekolah karena sebagai pendapur kita harus meningkatkan Iya, betul. literasi dan Minimal dari kelas kita dulu lah ya minimal dari kelas kita lalu kita kembangkan ke kelas-kelas lain. iya. Baik Pak Encep, terima kasih banyak atas Terima kasih, Pak waktunya Desi, masukannya ya. dan kita juga bisa lebih untuk anak siswa didik kita itu untuk lebih giat lagi Iya, dalam belajarnya supaya metode-metode yang kita baru ketahui maksudnya kita terapkan untuk anak kita supaya Iya. anak kita itu yang menjadi maju menjadi Iya. pembelajaran itu nggak monoton seperti Iya. itu aja kita pembelajaran yang berpihak pada anak. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Encep atas waktunya. Terima kasih Pak Encep. Sekian hanya ini yang Iya. bisa saya supervisi ya. Iya, Pak Desi, terima Hari kasih. ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sukses ya, Pak Desi. Sukses.